Kami ada di sini karena kami telah memutuskan dalam hidup kami menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu sebabnya kami datang menyembah-Mu. Dengan pujian kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Biar seluruh pemujaan dan penyembahan kami, nyanyian syukur kami, puji-pujian kami menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan mendidik kami, Tuhan mengajar kami, menegur kami, supaya kami diberi oleh anugerah kekuatan untuk bisa memperbaiki cara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam dan demi nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Mari kita sama-sama pagi hari ini. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Amin. Mari kita janji sama Tuhan bahwa kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Amin. Karena yang penting bukan apa yang kita dengar, ya, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, kita perlu kemudian memahami apa yang kita dengar dan kemudian melakukannya dalam hidup saudara dan saya. Baik, pagi ini saya ingin melanjutkan part yang kedua, Deeper and Stronger dari visi kita di tahun 2026 ini. Nah, visi kita tahun ini adalah Deeper and Stronger. Ya, kita mau growing, kita mau bertumbuh semakin ke dalam dan semakin kuat. Gambar ini mewakili apa yang kemudian ingin kita kerjakan sepanjang tahun ini dalam anugerah Tuhan. Kita bukan hanya nampak cuma kelihatan bagus di luar, tapi rapuh di dalam. Kita mau kehidupan kekristenan kita menjadi bukan hanya kuat, kelihatan gagah, keren di luar dalam perjalanan hidup kekristenan kita, tapi kita juga mau kuat ke dalam, gitu ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ayat visi kita. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu setuju? Kita ada di sini karena keputusan kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Ya, dan karena kita telah menjadikan Dia Tuhan, firman Tuhan kemudian mendesak kita supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Kenapa perlu tetap tinggal di dalam Dia, Bapak Ibu? Ya, karena tetap tinggal di dalam Dia itu memberikan kepada kita sebuah pembelajaran, ya, supaya tetap di dalam Dia itu menggambarkan begini, fondasi kehidupan iman kita. Bukan hanya tetap tinggal di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Kristus itu adalah kedalaman yang menopang kehidupan iman kita. Dibangun di atas Dia itu sebuah proses perjalanan, proses iman yang memang dengan sengaja dan konsisten kita akan jalani, ya, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, ya, itu mengacu kepada ketahanan iman kita di tengah tantangan zaman ini, di tengah goncangan ini, ya. Kemudian Bapak Ibu diakhiri dengan dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup yang melimpah dengan syukur itu adalah buah dari kedalaman iman saudara. Ya, nah saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan ayat ini dengan baik-baik. Ya, kita bertolak dari ayat ini menjadi ayat visi kita di tahun 2026. Kita tidak mau jadi orang Kristen KTP, orang Kristen tanpa perubahan, orang Kristen tanpa pertobatan, orang Kristen tanpa peningkatan, orang Kristen tanpa perbuatan.
Kita mau jadi orang Kristen yang seperti yang Tuhan mau. Amin. Jadi murid belajar, lalu kemudian bertindak, melakukan dan mengajar. Ya, jangan berhenti cuma jadi orang Kristen yang cuma rajin ke gereja. Ya, jangan sampai kemudian apa yang kita hidupi di gereja itu berbeda dengan kehidupan kita di rumah. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini penting buat Bapak Ibu sama-sama dengan saya kita belajar apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita sepanjang tahun 2026 ini. Jelas bahwa memang kita sedang bergerak menuju kepada akhir zaman. Tantangan kehidupan itu menjadi jauh lebih berat. Ya, orang kemudian lebih fokus pada diri sendiri. Ya, Tidak ada kepedulian yang empati yang dalam satu dengan yang lainnya. Kita cuma ketemu di gereja, say hello, haleluya, shalom, apa kabar. Setelah itu kita pulang dan kita kemudian masuk dalam kehidupan kita sendiri. Kita tidak lagi memikirkan orang lain. Kita tidak pernah datang kepada seseorang dan berkata, apa yang aku bisa bantu buat kamu? Bagaimana caranya supaya engkau bisa maju, supaya engkau bisa bergairah lagi di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kehidupan dunia ini, Bapak Ibu, selalu mencoba menarik saudara keluar ya dari gaya hidup Yesus Kristus. Keluar dari gaya hidup yang sungguh-sungguh berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Tahukah Bapak Ibu, Saudara, bahwa kita hidup di zaman yang sangat menghargai kecepatan. Betul? Ya, 3G, 4G, 5G gitu ya. Enggak tahu lagi. Nanti kecepatan itu terus ya akan berkembang dengan luar biasa, ya. Nah, ini kehidupan zaman sekarang, ya. Semuanya ingin cepat dan sangat menghargai kecepatan. Karena itu selalu ingin yang instan. Hasil yang instan, kemudian menghargai apa lagi? Penampilan luar. Iya Pak, iya. Ya, kalau bisa glowing gitu ya. Yang laki-laki enggak mau keren, skincare juga. Ya, ke tempat perawatan kulit, wajah, kasih kenceng gitu ya. Ya, enggak, yang penting penampilan luar ya. Nah, Bapak Ibu, segalanya diukur dari apa yang terlihat. Seberapa aktif, seberapa besar, seberapa ramai, seberapa viral. Ya, semua mengukurnya seperti itu. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Tuhan tidak mulai dari yang terlihat. Tuhan mulai dari yang tertanam. Tidak dari atas, tapi dari dalam. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Kita hidup di zaman, di dunia yang penuh dengan kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Pertentangan antar dua hal yang sangat berlawanan. Itu kontradiksi. Ya, pertentangan, perbedaan antara dua hal yang sangat berlawanan. Yang satu gelap, yang satu terang. Beda kan Bapak Ibu? Ya, itu jelas. Nilai dunia dengan nilai kerajaan Allah itu berbeda. Prinsipnya berbeda, sistemnya berbeda, cara hidupnya berbeda. Ya, nah ini yang kita kemudian temukan bahwa memang nilai dan cara hidup budaya dunia sangat berbeda dengan budaya dan nilai yang dikerjakan oleh orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kita ada di dalam dunia dan dua gaya hidup ini saling menarik kita. Ya, nah kalau saudara tidak kuat di dalam Tuhan, saudara gampang sekali kemudian menyesuaikan diri. Ada budaya pemakluman, ya, mengikuti nilai-nilai dunia. Gampang sekali kompromi. Demi apa? Demi penerimaan. Demi apa? Demi sebuah pengakuan. Nah, kita jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini memang berbeda dengan dunia ini. Betul Bapak Ibu? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah,
Ini tantangan saudara dan saya. Bagaimana kita tampil berbeda dengan dunia ini. Sementara kalau kita berbeda, kita takut ditolak. Itu sebabnya kita mulai menurunkan nilai kita. Demi apa? Penerimaan. Demi apa? Menjauhi penolakan. Nggak enak. Ya, Bapak Ibu, mari jadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuatnya kita itu ditentukan oleh kedalaman kita. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kedalaman menentukan kekuatan. Semakin dalam, semakin kuat. Semakin dalam, semakin kuat. Saudara harus ingat, ini prinsip, tidak bisa dilanggar. Ya, nah Bapak Ibu, dunia bilang begini, balas. Alkitab bilang, ampuni, lo beda. Dunia bilang, terima dan simpan. Alkitab berkata, terima dan berilah. Beda Bapak Ibu. Ya. Nah kita ini ada di antara dua budaya yang berbeda. Nilai sistem yang berbeda. Saudara ada di mana? Alkitab bilang, jangan suam-suam kuku. Kalau mau dingin, dinginlah. Kalau mau panas, panaslah. Tidak ada tengah-tengah di dalam kerajaan Allah. Ya, saudara tidak bisa ada dua kaki, satu di perahu, yang satu di perahu yang satunya. Enggak bisa. Saudara harus memilih salah satu. Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Betul? Ya, Bapak Ibu harus putuskan itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mau hidup dengan nilai dunia, prinsip, sistem, budaya, cara hidup, pola pikir dunia. Atau saudara mau hidup dengan nilai, prinsip, budaya, cara hidup, pola pikir kerajaan Allah. Dan kedua pemimpinnya itu menarik kita untuk ada di dalamnya. Setan juga mau menarik Bapak Ibu Saudara hidup di dalam cara hidup dunia, pemikiran dunia. Apalagi sistem dunia. Sementara kerajaan Allah menarik saudara untuk meninggalkan kegelapan, hidup dalam terang, dalam nilai-nilai, prinsip budaya kerajaan Allah. Di keluarga, di dunia kerja, di bisnis kita, dalam komunitas, orang harus melihat saudara adalah terang dunia. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, dunia berkata cepat. Sementara Tuhan bekerja dengan proses. Dunia itu mengagungkan lalu kemudian membangun penampilan. Tuhan itu membangun kedalaman. Dunia menuntut fleksibilitas kebenaran. Ya, artinya ya kita harus menyesuaikan dengan budaya. Kita harus menyesuaikan dengan tren zaman ini. Ya. Sementara Injil memanggil kita untuk teguh di dalam iman. Teguh di dalam firman Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu, di dalam Kolose ini, Paulus itu tulis surat bukan kepada jemaat yang malas dan tidak rohani. Enggak. Dia tidak sedang tulis kepada jemaat yang lagi suam-suam kuku. Enggak. Bukan kepada jemaat yang malas dan tidak rohani. Tapi kepada jemaat yang aktif namun terancam kehilangan kedalaman akarnya. Di dalam Kristus. Ada bahaya mereka tidak lagi tetap di dalam Kristus. Ya, kita bisa tetap di gereja, tapi cara hidup kita tidak lagi tetap di dalam firman, tapi di luar. Nah, ini sebuah bahaya. Karena itu Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap di dalam Dia, berakar, bertumbuh, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman. Ayat ini Bapak Ibu sedang menunjukkan kepada kita next bahwa kehidupan Kristen yang sejati, yang kuat selalu dimulai dari kedalaman, bukan ketenaran. Ya, hidup hebat di luar, tapi rapuh di dalam. Ya, pengennya terkenal, viral, dipandang orang. Ya, orang segan lihat hidup kita, orang senang lihat penampilan kita. Tapi sebenarnya kehidupan kita rapuh di dalam. Hubungan rapuh, keluarga rapuh, ekonomi rapuh. Enggak apa-apa, yang penting iPhone 17 walaupun kredit, enggak apa-apa. Yang penting penampilan dulu. Ya,
bukan esensi tapi lebih suka dengan aksesoris. Ya, itu dunia. Ya, tapi kehidupan Kristen yang kuat, Bapak Ibu harus tahu bahwa itu dimulai dari kedalaman. Kedalaman menentukan kekuatan yang dibangun di atasnya. Nah, Tuhan mau saudara kemudian menyasar pada hal ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi ayat ini secara implisit menantang cara berpikir dunia. Menantang cara hidup dunia. Menantang sistem dunia. Jadi ada kontradiksi. Paradigma dunia dengan paradigma kerajaan Allah. Saudara harus memutuskan itu. Karena kenapa? Karena kita masih ada dalam dunia dan kita terus diperhadapkan dengan nilai-nilai dunia, dengan pemikiran-pemikiran dunia, dengan ide-ide dunia, dan kita harus memilih, ya, tetap terang atau abu-abu. Mungkin tidak langsung frontal gelap, tapi abu-abu. Ada nilai kompromi. Ya, harusnya berkata tidak, jadinya tidak apa-apa. Harusnya bilang tidak, sekali aja. Ya, kita nggak berani tegas. Kenapa? Nggak dalam. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah paradigma iman. Paradigma nilai firman Allah, nilai kerajaan Allah yang bertentangan dengan roh ilah zaman ini, yang bertentangan budaya, nilai dunia ini. Tapi justru paradigma kebenaran ini akan menyelamatkan saudara dari goncangan-goncangan, dari kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi ke depan. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa paradigma, kontradiksi paradigma yang pertama. Next, dunia berkata, dunia terus mendorong saudara, menggiring saudara pada sebuah sudut pandang bahwa hidup itu harus cepat dan kemudian praktis. Cepat, instan, praktis, ya. Makanya dunia akan terus bicara sama kita, kalau bisa cepat kenapa harus menunggu? Kalau bisa ada jalan pintas, kenapa harus berputar-putar? Makanya dunia kemudian masuk di dalam sebuah budaya yang kita tahu itu. Makanan cepat saji, fast food. Betul? Ya. Kenapa? Tidak mau lama-lama, pengennya cepat. Apalagi sukses. Ya. Kesuksesan yang cepat. Kamu di usia berapa? Ya, pencapaianmu sampai 1M. Kalau sudah sampai 1M, saya 20 tahun itu pencapaian pertama saya di angka 1 miliar. Wah, ya. Kita itu terasa ya semakin muda kalau semakin uang banyak, wah, kita pengen cepat sukses. Makanya berlomba-lomba banyak orang pengen jadi YouTuber ya. Kenapa? Itu cepat gitu ya. Pokoknya semua yang cepat tenar, cepat sukses itu, itu dikejar semua orang. Dunia sedang menawarkan itu kepada kita. Ya, begitu krisis kemarin melanda dimulai dari pandemi COVID-19, kita tahu kan banyak artis-artis itu bankrupt, ya, bangkrut. Kenapa? Udah punya kontrak 1 tahun. Iya, udah jelas ini duitnya sekian, betul ya? Tiba-tiba karena sudah bisa kalkulasi, 1 tahun ini sekian puluh M gitu. Oke lah kita cicil rumah, ganti rumah yang baru. Tiba-tiba, semua kontrak batal. Kenapa? COVID-19, harus jaga jarak. Ya, kemudian tidak bisa bayar cicilan. Terlilit hutang. Jual semua yang ada. Banyak Bapak Ibu. Ya. Orang kemudian mengejar hal-hal yang seperti itu. Jadi dunia sedang memberitahu saudara bahwa yang penting itu cepat, instan, praktis. Sementara Tuhan bilang gini, tinggal berakar, dibangun lewat proses, baru menjadi kuat. Bapak Ibu, akar tidak pernah tumbuh dengan cepat. Bapak Ibu setuju dengan saya? Akar itu tidak pernah tumbuh dengan cepat.
akar bertumbuh dalam gelap, diam, hening, tidak terlihat. Tapi dia semakin membangun kekuatan ke dalam. Ya, akar itu dibangun lewat apa Bapak Ibu? Firman Tuhan yang Bapak Ibu renungkan dan yang Bapak Ibu lakukan. Sekali lagi, jangan berhenti baca tapi tidak melakukannya. Ya, kita ini tidak kekurangan firman Bapak Ibu. Kita ini kebanyakan firman ya yang belum kita lakukan. Kita banyak firman, tapi bukan banyak yang kita lakukan, tapi banyak yang menjadi PR yang belum kita lakukan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akar itu dibangun lewat doa yang jujur, ya, bukan yang formal. Lewat apa? Ketaatan kecil yang konsisten. Itu kekuatan kita, akar itu dibangun di situ. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Coba next kita lihat. Tuhan lebih tertarik pada kedalaman daripada kecepatan. Ya, Tuhan itu lebih tertarik kedalaman daripada kecepatan. Karena kecepatan memang dapat membuat orang terkesan. Tiba-tiba sudah ganti mobil. Ya, HP-nya ganti. Itu membuat orang terkesan loh. Ya, enggak Bapak Ibu. Tapi tidak dengan Tuhan. Kedalamanlah yang menopang kehidupan kita. Kecepatan memang membuat orang terkesan. Orang kagum dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi kedalaman itulah yang kemudian akan menopang kehidupan saudara. Untuk tetap kuat ya di dalam goncangan kehidupan. Next Bapak Ibu coba kita lihat. Jadi jangan ukur pertumbuhan rohani dari apa yang terlihat mengesankan. Ya, ingat. Tuhan itu memperhatikan yang tidak kelihatan. Manusia melihat apa yang terlihat. Yang di depan. Tapi Tuhan melihat hati. Itu di dalam. Ya, Bapak Ibu jangan terkesan. Kalau rajin ke gereja pasti saleh. Enggak Bapak Ibu. Ya. Kalau rajin doa pasti rohani. Enggak juga. Ya. Ujian, masalah, persoalan, konflik, itu akan memunculkan apa yang ada di dalam. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, jangan meremehkan rutinitas rohani yang terasa biasa, tapi sebenarnya di sanalah akar sedang dibangun. Ya, minggu lalu saya sudah kasih tahu Bapak Ibu Saudara, membangun kedalaman itu seperti membangun akar. Yesus berkata, yang pertama, dengar firman dan lakukan. Saat teduh Bapak Ibu Saudara. Ya, cukup dengan kata saat teduh. Karena waktu saat teduh Bapak Ibu bukan hanya membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu juga sedang berdoa kepada Tuhan. Betul? Saudara sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Yang adalah sumber. Makanya orang Kristen jangan sampai tidak punya saat teduh. Karena itu tempat di mana saudara terhubung dengan sumber kehidupan kita. Ya, itu sedang membangun kedalaman. Tidak ada yang lihat saudara saat teduh. Tidak ada yang menilai. Tapi Tuhan menilai. Saudara sedang membangun kedalaman. Apa yang menjadi perhatian saya kepada anak-anak saya? Prestasi nomor 2 Bapak Ibu. Kedalaman hubungan mereka dengan Tuhan. Kalau mereka tidak kuat dalam Tuhan, mereka akan kalah ditaklukkan oleh dunia. Percayalah, akan kompromi, akan jatuh dalam semua penyesuaian dan pemakluman terhadap kebenaran. Tidak akan kuat di dalam menghadapi dunia ini. Bapak Ibu, gemerlapnya dunia ini. Ya, tapi kalau anak-anak saudara punya waktu spesial dengan Tuhan, saat teduh, saudara akan merasa aman di dalam Tuhan. Walaupun mereka jauh, saudara tahu bahwa kebenaran itu menjaga mereka. Firman Tuhan
memandu mereka untuk bisa memilih, memutuskan, dan mengambil tindakan yang diterangi oleh firman Tuhan. Selalu saya bilang sama anak-anak saya, ya, papanya punya pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan, mamanya, teman-temannya, pemimpin rohaninya. Tapi saya bilang begini, terlebih dari semua pengalaman dan hikmat yang diterima, dengarkanlah Roh Kudus. Karena dia penolong, dia penuntun, dia roh kebenaran. Dan dia tidak pernah salah. Jadi dengarkanlah Roh Kudus. Sekalipun itu membawa ke jalan yang sepertinya tidak nyaman. Tapi percayalah kepada Roh Kudus. Sudah lulus kuliah pengen kerja di perusahaan yang besar. Itu normal. Alamiah. Betul ya Bapak Ibu ya? Semua siapa yang gak mau gitu kan. Tapi saya selalu bilang gini. Izinkan Roh Kudus memandumu. Karena seringkali Tuhan juga kemudian menemukan orang-orang hebat di tempat-tempat yang dan tidak terlihat. Daud di padang gurun sendirian menggembalakan 2 kambing domba. Tuhan menemukan di sana. Yang penting ini terhubung dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kelihatannya biasa. Tapi justru itu hal yang luar biasa yang menguatkan kita. Ya. Jadi yang pertama kontradiksi paradigma yang pertama. Dunia mau kita cepat, praktis, instan. Tuhan itu maunya kita dalam dan bertahap. Kontradiksi yang kedua, next kita lihat. Dunia beritahu saudara dan saya, kamu tuh harus terlihat kuat. Jangan terlihat lemah, jangan gagal, jangan rapuh. Ya, harus kelihatan kuat, jangan cengeng gitu. Ya, dunia selalu beritahu kita, tapi Injil beritahu kepada kita. Berakar dalam anugerah. Gak apa-apa, akui kelemahanmu. Tapi kemudian terima anugerah untuk kamu dibangun. Ya, akui kelemahan, tapi teruslah berakar di dalam anugerah. Ya, Bapak Ibu coba kita akan lihat. Next, Rasul Paulus. Ya. Coba lihat apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu dengar ini. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah kurang buat Bapak Ibu Saudara. Selalu ada. Tidak akan menipis. Tidak akan bankrupt itu. Ya. Kerajaan surga untuk mensuplai kasih karunia. Yang membuat saudara mampu bertahan, mampu berdiri kokoh, mampu bergerak maju, mampu menerobos, mampu berkata tidak kepada dosa. Kasih karunia, Tuhan bilang begini, justru dalam kasih karunia, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya gini, kalau Paulus kuat, karena dia sadar itu kuasa Tuhan. Ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Dunia bilang jangan tunjukkan kelemahanmu. Kamu harus terlihat kuat. Laki-laki harus kelihatan berani. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita perlu mengakui kegagalan kita. Nggak apa-apa. Ya, kita harus mengakui kelemahan kita. Ya, bukan kita mau tinggal dalam kelemahan kita, tapi justru kelemahan kita itu menyadarkan kita bahwa kita butuh kasih karunia, kita butuh Tuhan, kita butuh penolong. Makanya surga kirim roh penolong, karena dia tahu bahwa kita tidak mungkin bisa sendirian. Tidak bisa. Dari penciptaan pertama Tuhan sudah bilang gini, tidak baik manusia itu seorang diri. Terus dikasih penolong. Ya Bapak Ibu. Jadi kasih karunia Tuhan itu cukup buat saudara. Dari mana kasih karunia datang? Yohanes 1 ayat 17 bilang gini. Kasih karunia dan kebenaran itu datang dari Yesus Kristus. Makanya Paulus bilang ini, tetaplah di dalam Kristus. Kamu terhubung dengan kasih karunia.
Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu menaruh harapanmu kepada hukum Taurat, kamu di luar kasih karunia. Jadi kalau saudara terpisah dari Kristus, saudara terpisah dari kasih karunia. Saudara terpisah dari kekuatan yang memampukan saudara. Ketika saudara lemah, tidak berdaya, ya jatuh, tergeletak, tapi ada topangan anugerah, bisa bangkit kembali. Saya percaya kehidupan ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita itu didesak pada sebuah kebutuhan yang membuat kita gini, kompromi ya, kompromi sedikit tidak apa-apa, dosa sedikit tidak apa-apa, bohong dikit tidak apa-apa, enggak jujur sedikit tidak apa-apa. Ya. Semua banyak enggak apa-apanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yesus berkata apa Bapak Ibu? Yesus itu tegas. Ya katakan, ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jadi kalau tidak, nah kalau masih ada selebihnya, tidak apa-apa, itu dari si jahat. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, iya. Loh, kerajaan Allah itu memisahkan antara gelap dengan terang. Benar dengan salah. Ya, Bapak Ibu, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, ini rasul hebat Bapak Ibu. Tapi kita tahu kan, rasul hebat ini kemudian secara jujur ngomong sama jemaat di Korintus. Aku ini ya punya pergumulan, ada duri dalam daging. Aku tuh sudah minta Tuhan, ya angkat itu semua. Tapi Tuhan bilang gini, cukuplah kasih karuniaku. Artinya gini, kamu tetap bisa lewati itu. Masalah mungkin tidak disingkirkan, tapi kekuatan diberikan untuk bisa menyelesaikannya. Masalah mungkin tidak langsung diambil, tapi Tuhan kasih solusi supaya kita bisa punya jalan keluar. Iya. Kalau Bapak Ibu sering kali kita lihat kan kadang-kadang ada TikTok atau apa ya, satu kali yang saya lihat di satu video yang ada di dalam satu sidang, kemudian pendeta itu bilang gini, waktu aku minta kekuatan, Tuhan kasih aku masalah. Ya kan? Supaya kita bisa menangani masalah. Waktu aku minta kesabaran, Tuhan kirim orang-orang yang menjengkelkan. Ya kan gitu Bapak Ibu. Kalau saudara mau kuat, ya dikasih beban supaya bisa angkat. Justru saudara harus menyadari Bapak Ibu. Nah dunia mencoba menghilangkan semua itu. Dunia mau saudara tampil sepertinya keren. Padahal rapuh di dalam. Kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Nah coba lihat Paulus. Dalam segala hal dia tulis kepada jemaat di Korintus juga. Dalam segala hal kami ditindas. Loh dia ngomong aku nih ngalami penindasan. Kemudian kami habis akal. Ya. Wah ini yang pemimpin-pemimpin, ya kadang-kadang mimpin keluarga, mimpin usaha. Kadang-kadang aduh sudah kehabisan akal gimana lagi ya Tuhan. Harus bagaimana lagi ya. Beberapa orang mungkin kehabisan akal bagaimana memperbaiki kehidupan rumah tangganya, memperbaiki bisnisnya. Paulus itu pernah loh Bapak Ibu, kami habis akal. Bingung bagaimana menangani jemaat yang sulit sekali dinasehati. Ya, saya pernah juga ada di area itu Bapak Ibu. Habis akal, Tuhan nggak tahu mau buat apa lagi. Nasihat seperti apa lagi yang mau disampaikan. Teguran sudah, nasihat sudah, firman Tuhan sudah, didoakan sudah. Tapi tetap juga kayak begitu. Paulus, kami habis akal. Tapi tidak putus asa. Kenapa? Ada anugerah. Amin. Kenapa bisa bertahan? Karena kuat ke dalam Bapak Ibu. Ya, tapi dia jujur, kami pernah ditinggalkan sendirian, kami pernah dianiaya. Ya, dihempaskan tapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu, berapa banyak tantangan, kesulitan, pengorbanan yang Bapak Ibu sudah alami karena ikut Yesus. Paulus berkata, kami terus-menerus
berhadapan dengan aniaya, ya, dikucilkan, ya, kemudian putus asa, kehabisan akal dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Karena dia tahu begini, bahwa kasih karunia itu melimpah atas kehidupannya. Bapak Ibu, dunia ingin kita terlihat kuat. Tapi Injil berkata, kita harus berakar di dalam anugerah. Next, coba kita lihat. Kedewasaan rohani bukanlah ketiadaan kelemahan, melainkan penolakan untuk menyembunyikannya dari Tuhan. Orang yang dewasa rohani itu malah jujur dengan Tuhan. Tuhan, aku capek Tuhan. Tuhan, aku kehabisan akal. Tuhan, aku ini sudah hampir menyerah. Kalau Tuhan tidak topang, kalau Tuhan tidak kasih kekuatan. Loh, orang yang dewasa rohani itu justru jujur dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu pikirkan ini baik-baik. Berhentilah berpura-pura kuat. Sama Tuhan itu udah jujur aja. Akui kelemahan kita. Dunia bilang jangan, kau harus kelihatan hebat, kuat. Ya, anak laki-laki jangan nangis gitu kan. Nangis cengeng, nangis lemah. Ya. Bapak Ibu berhentilah berpura-pura kuat. Lalu yang kedua, jadikan kegagalan sebagai tempat perjumpaanmu dengan Tuhan. Bukan alasan menjauh dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bisa memaknai kalimat ini. Artinya gini, gak apa-apa gagal. Beri ruang untuk kita membuat kesalahan. Yang penting bertobat, bukan menyesal. Ya, banyak kali kita ini berhenti pada penyesalan. Kenapa menyesal? Karena ada kerugian. Kenapa menyesal? Karena ada hal yang susah kita lalui. Ya, aduh, kenapa ya aku buat begini? Tapi nggak bertobat. Menyesal itu bukan pertobatan, Bapak Ibu. Menyesal itu adalah meninggalkan yang jahat, meninggalkan yang tidak benar, lalu berpaling kepada yang benar. Jadi tidak sekedar cuma penyesalan aja, cuma di perasaan aja, tindakannya nggak ada. Ya, jadi sekali lagi, jadikan kelemahanmu, kegagalanmu sebagai tempat perjumpaanmu dengan Tuhan, bukan alasan menjauh dari Tuhan. Next yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Dunia punya sudut pandang bahwa kebenaran itu fleksibel. Tapi Injil itu bicara iman yang teguh terhadap kebenaran yang utuh. Ya, dunia berkata semua itu relatif. Kalau Bapak Ibu suka membaca buku, ya, ada sebuah ajaran relativisme. Relativisme itu begini Bapak Ibu. Apa yang kau pandang benar, belum tentu aku benar. Nah itu kan menurutmu. Menurut saya enggak. Jadi kebenaran itu relatif. Ya. Alkitab berkata, ampuni. Loh, ya itu kan versimu. Bagi aku mengampuni rugi. Nah bagi kamu, kalau mengampuni kamu bilang mengampuni justru kamu yang diubahkan. Kamu yang diberkati. Loh saya enggak. Saya mengampuni, dia yang diuntungkan. Saya rugi. Saya sakit hati. Nah itu relatif Bapak Ibu. Ya. Memberi semakin diberkati. Itu kan menurutmu. Selama ini saya menghemat, saya menyimpan, justru saya semakin banyak. Nah, dunia itu punya kebenaran yang fleksibel, penyesuaian. Ya. Dunia berkata semua itu relatif. Tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung mood. Ya. Kemudian dunia juga bilang gini, jangan terlalu fanatik. Bapak Ibu pernah dengar? Jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik loh. Nanti kamu dibenci banyak orang. Ya sedikit-sedikit kompromi lah. Nggak apa-apa lah. Ya, judi sedikit-sedikit. Beli togel cuma sebulan sekali nggak apa-apa lah gitu. Ya kalau untung kan juga kamu juga dapat bagian gitu. Nah kalau aku untung banyak kan perpuluhannya banyak.
Enggak apa-apa, merokok 1 batang enggak apa-apa. Gitu. Ya kan? Dulu kan ada asapnya, sekarang pakai apa? Apa itu? Vape. Oh, sekarang malah wangi lagi. Ya, enggak apa-apa gitu. Kelihatan keren gitu. Loh, Bapak Ibu, saya pertama kali bertobat Bapak Ibu. Saya ingat itu, saya harus tinggalkan teman-teman saya. Oh, saya radikal sekali. Ya, nggak mau diajak ke pub lagi, nggak mau ke diskotik, saya tinggalkan semua itu. Bahkan begini, sampai nonton bioskop pun saya nggak mau. Saya tuh sampai bilang gini, kalau Tuhan nggak suruh saya ke bioskop, saya nggak mau. Wih, teman saya bilang gini, baru bertobat jadi orang Kristen, jangan fanatik. Saya kemudian ditinggalkan Bapak Ibu. Gitu. Sampai segitunya Bapak Ibu. Saya bilang saya nggak fanatik, cuma saya nggak damai. Ya, saya enggak merasa. Nah saya misalkan begini, saya ke diskotik ya, duduk. Kan mesti panggil cewek-cewek nemeni. Nggak mungkin enggak. Haleluya Pe. Belum pernah ya? Kok sampai haleluya? Ya kan? Karena teman-teman kantor, teman-teman pergaulan itu kan semuanya begitu. Capek pergi pub, capek kita pergi karaokean, ya kan? Tapi kan mesti ada yang temen nih. Nah, saya bilang gini, coba kalau pendeta saya lihat saya masuk ke situ. Apa kata dunia? Nggak apa-apa sih dunia bilang, ya gereja yang kemudian keluar-keluar. Wah, saya tolak semua itu. Nggak, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan itu serius dengan saya. Ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu teman-teman saya yang suka ke diskotik yang nakal-nakal itu. Ya, itu sudah bertobat semua. Ya, udah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Wow, keren. Tuhan itu enggak pernah membuang kita. Kita terhilang tapi dia tetap cari kita. Ya, tapi jangan sengaja hilang. Ya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia bilang jangan terlalu fanatik lah. Enggak. Kita harus fanatik sama Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terang ya terang, gelap ya gelap. Panas ya panas, dingin ya dingin. Tidak ada tengah-tengah. Ya, tempat paling berbahaya itu di tengah-tengah. Bapak Ibu kalau tidak percaya, pulang berdirilah di tengah jalan. Itu bahaya. Ya. Di tengah laut apalagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, makanya Paulus berkata kamu mesti bertambah teguh dalam iman. Ya. Nah, next coba lihat Bapak Ibu. Keteguhan bukan berarti keras kepala. Bapak Ibu setuju? Wah, pokoknya gitu ya. Tanpa dasar. Kita punya dasar firman Tuhan. Jadi keteguhan bukan berarti keras kepala. Tetapi berakar kuat pada kebenaran yang tidak berubah. Teguh dalam iman. Teguh dalam firman Tuhan. Dunia akan bilang kita fanatik. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Tuhan bilang kita setia. Amin. Ya, jadi sekali lagi bukan keras kepala. Ya. Keteguhan itu adalah berakar kuat pada kebenaran yang tidak berubah. Keteguhan bukan berarti kita tidak pernah goyah, bukan tidak pernah bertanya kenapa Tuhan, ya, bukan tidak pernah lelah. Keteguhan adalah kemampuan untuk tetap berdiri. Kalaupun kita jatuh, kita kembali. Kita tahu kemana kita harus kembali. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada prinsip kebenaran. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, next coba kita lihat. Iman yang tidak berakar, mudah dikaburkan. Susah membedakan. Ya, iman yang tidak berakar sangat mudah dikompromikan. Demi penerimaan, demi pengakuan, takut penolakan. Jadi kemudian kita menjadi kompromi dengan dunia ini. Ya, kekristenan kita kekristenan yang rapuh, kekristenan yang abu-abu. Ya, up and down. Kayak yoyo gitu, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tergantung situasi, tergantung teman. Enggak boleh begitu Bapak Ibu. Terang haruslah terang ya. Bapak Ibu, iman yang tidak berakar itu mudah digeser oleh opini mayoritas. Kita tanya teman, enggak apa-apa. Daripada kita terluka mending cerai.
Oh, sekarang perceraian jadi marak Bapak Ibu. Kenapa? Opini mayoritas bilang, enggak apa-apa, tanya teman, enggak apa-apa daripada kamu kemudian tersiksa batinmu. Ya, daripada nanti kamu jadi korban, daripada kamu menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan, lebih baik pisah. Tidak punya akar yang kuat. Tidak teguh di dalam kebenaran. Alkitab berkata, sangat jelas Bapak Ibu. Ya, Alkitab berkata dengan sangat jelas. Tuhan membenci perceraian. Beberapa waktu yang lalu, Natal WBI di Pemalang. Jadi saya ketemu sama Bapak Gembalanya. Lalu kemudian kita diskusi. Lah pertanyaannya tentang perceraian. Ya, tanya sama saya. Bagaimana dengan perceraian? Ya saya enggak setuju sama perceraian. Karena Tuhan bilang dia membenci perceraian. Kalau Tuhan senang sama perceraian ya saya akan bilang saya senang dengan perceraian. Ya kan? Karena yang di seberang senang sama perceraian. Bisa gonta-ganti. Tapi Tuhan membenci perceraian. Loh, tapi Alkitab bilang begini. Ya kan? Tidak apa-apa bercerai. Iya. Kecuali karena zina. Lalu Yesus bilang begini. Karena Yesus bilang tidak boleh bercerai. Mereka bilang, lah Musa kasih surat cerai. Yesus bilang apa? Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Injil. Yesus bilang ini, karena ketegaran hatimu. Sejak semula tidaklah demikian. Nah kata itu yang harus penting. Jadi Yesus menegaskan, sejak semula tidak demikian. Tapi kamu ngeyel, kamu maksa, kamu bersikuku. Pokoknya cerai, pokoknya cerai, pokoknya cerai. Nah Musa gergetan. Iya kan? Musa kasih, oke lah. Cerai kalau kedapatan zina. Tapi sejak semula tidak demikian. Sudah tahu? Kalau seseorang kedapatan berzina. Hukum Taurat bilang apa? Lempari sampai mati. Kira-kira kalau dia mati dia akan nikah lagi enggak? Ya enggak kan? Jadi artinya kalau kamu tetap mau bercerai dan kamu kedapatan zina, ya kamu dilempari mati. Enggak sempat bercerai. Karena itu hukumnya. Kedapatan zina, laki-laki dan perempuan yang berzina dilempari batu sampai mati. Ya kan? Lalu bagaimana pasangannya? Loh, berarti kan mereka terpisah karena maut. Ya kan? Kan mati, dihukum mati. Boleh enggak nikah? Boleh. Ya kan? Karena apa? Pasangannya berzina dan dilempari batu sampai mati. Jangan pikir di rumah aja ada iklan, di sini juga ada iklan. Oke, Bapak Ibu. Makanya Paulus bilang kan, kalau sudah bercerai, yuk karena kamu bersikuku, yuk jangan menikah lagi. Kecuali kita dipisahkan oleh maut, ya. Nah, tapi itu kan tapi kan, tapi yang lain bilang boleh, gitu kan. Nah, kemudian kita mengikuti opini mayoritas. Tapi sejak semula kerajaan Allah bilang Tuhan membenci perceraian. Gitu. Nah kita mesti melihat kasus by kasus ya. Bapak Ibu. Ya makanya waktu pas bimbingan pernikahan saya sudah bilang gini. Tidak boleh cerai ya. Gitu. Kalau ada rencana mau cerai. Gak boleh. Gak usah nikah. Saya tidak mau menikahkan. Gitu. Nah nanti kalau dia berbuat kasar. Loh kok sudah punya pikiran dia mau berbuat kasar. Jangan nikah sama dia. Lu kok sudah meramal suamimu akan kasar sama kamu? Jangan mau. Ya kan? Loh, saya kasih tahu gitu. Ya. Beberapa kan saya bilang, benar nih. Kamu udah tahu kelakuan suamimu. Udah tahu nih. Tadi kan sudah ditunjukkan kan kelemahannya yang kamu enggak sukai, dituliskan. Banyak juga yang enggak disukai. Saya kan bilang gini, coba
Ini yang tidak disukai ini ya. Saya percaya bahwa orang bisa berubah. Bapak Ibu setuju? Ya kan? Setuju, saya setuju. Orang itu bisa berubah. Nah saya bilang ini, tapi kalau berubahnya 15 tahun setelah menikah kamu mau? Kan bisa berubah, tapi 15 tahun. Yuk kamu menghadapi kelakuannya itu yang 15 tahun. Jadi pikirkan baik-baik. Gitu. Karena itu seumur hidup Bapak Ibu. Oke, nah yang mau menikah, yang mau menikah, yang mau menikah. Dan yang mau mantu, ya kan? Loh, pikirkan baik-baik. Ya, kita itu menyerahkan anak kita. Apalagi kalau anak kita perempuan ya. Menyerahkan anak kita kepada laki-laki yang ya paling tidak kita pastikan begini. Dia akan mencintai kamu seperti papa mama mencintai kamu. Gitu. Ya dong pastikan itu. Ya. Jangan kelepek-kelepek karena cuma dibawa bunga mawar. Ada yang senyum-senyum. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Coba next kita lihat. Bahaya terbesar bagi gereja bukanlah penganiayaan. Melainkan pemakluman tanpa hikmat. Ada maklumlah dia kan juga baru bertobat. Jadi kalau buat dosa lagi enggak apa-apa. Enggak ada pemakluman dalam kebenaran. Oke? Tegas, ya, tidak. Nah seringkali kita ini suka memaklumi. Ya. Ya maklumlah dia kan kayak begini. Maklumlah memang dia dari sononya begitu. Enggak, Alkitab suruh kita bertobat dan berubah. Saudara mau maklum terus. Ya memang suami saya kasar sih. Papa mamanya juga kasar, maklumlah keturunannya memang begitu. Duh, gak ada pemakluman kayak begitu. Orang bertemu kebenaran itu pasti berubah. Harus berubah. Kita harus berubah Bapak Ibu. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu, jangan hanya tahu apa yang kita percaya. Orang yang imannya teguh dalam Tuhan, itu dia bukan hanya tahu apa yang dia percaya, tapi dia juga tahu kenapa dia percaya dan kepada siapa dia percaya. Saudara harus sampai pada titik kenapa saudara percaya kepada Yesus, saudara harus tahu itu. Kenapa saya jadi orang Kristen, kenapa saya melayani, kenapa saya menabur, kenapa saya mengampuni, kenapa saya memberi, kenapa saudara harus tahu dasarnya. Dan itu adalah kebenaran. Kalau enggak, saudara akan digoyahkan. Ya. Aduh, ada juga orang yang tanya saya soal perpuluhan lagi. Kenapa? Karena banyak di YouTube bilang, enggak usah kasih perpuluhan. Itu kan perjanjian lama gitu kan. Kita di perjanjian baru. Tahu enggak Bapak Ibu perjanjian baru bilang gini. Segala sesuatu itu datang dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Berarti semuanya. Kita kemudian goyang. Kenapa? Karena tidak rela sebenarnya. Hati kita itu terpikat sebenarnya. Ya, justru memberi itu ujian bagi hati kita loh Bapak Ibu. Ya. Itu ujian bagi kita. Menabur itu adalah gaya hidup kita orang percaya. Iman yang tidak berakal dalam kebenaran akan mudah larut dalam kompromi. Itu sudah pasti. Saya berdoa supaya budaya pemakluman itu sebenarnya kita sedang beralasan saja. Ya, bahwa sesungguhnya kita sudah kalah sebelum bertempur. Pemakluman itu bahaya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Dia, saudara bukan hanya tambah kuat, tapi next Bapak Ibu lihat ini apa yang Paulus berkata. Saudara akan hidup melimpah dengan syukur. Ya, kalimat terakhir, saudara akan hidup dalam kelimpahan ucapan syukur. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Ucapan syukur bukan basa-basi rohani. Ucapan syukur adalah indikator kedalaman iman saudara. Pengenalan saudara, hubungan saudara, kepercayaan saudara, keyakinan saudara. Ucapan syukur itu indikator kedalaman kita. Nah itu sebabnya orang yang berakar itu tidak mudah pahit. Tidak mudah kecewa. Gampang bersyukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, izinkan saya hadapi tantangan ini. Karena saya tahu ada anugerah yang menopang saya. Kalau saya lewati ini, saya akan next level pada kemuliaan yang lebih besar. Orang yang dibangun tuh tidak sombong. Dia tahu gini, saya bisa karena Tuhan. Saya sampai hari ini itu karena topangan anugerah yang selalu cukup buat saya. Orang yang teguh itu tidak pesimis. Ya, dunia boleh gonjang-ganjing, tapi kerajaan Allah tetap kokoh. Saya tersuplai baik oleh kerajaan Allah karena raja saya itu adalah Bapak saya. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapak Ibu, baca sama-sama yuk. Yang paling bawah, kelihatan? Ucapan syukur bukan lahir dari hidup yang muda, tapi dari iman yang berakar kuat. 1, 2, 3. Ucapan syukur bukan lahir dari hidup yang muda, tapi dari iman yang berakar kuat. Orang yang berakar kuat itu mengucap syukur bahkan sebelum menerima hal yang baik. Tapi kalau kita telah menerima hal baik lalu kita mengucap syukur, itu biasa. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa hidup yang melimpah dengan ucapan syukur itu adalah buah dari kehidupan yang dalam. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Jadi lewat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ayat ini sedang memberitahu kepada kita. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk relevan tanpa kebenaran. Karena seringkali orang suka pakai kata relevan. Tapi relevan dengan gaya hidup dunia. Relevan dengan nilai dunia. Relevan dengan sistem dunia. Enggak. Relevannya kita adalah relevan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita enggak mau ikut tren supaya terlihat relevan. Ya. Relevannya kita pada kehendak Tuhan. Pada kebenaran. Kita tidak dipanggil untuk fleksibel. Tanpa pondasi yang benar. Tanpa dasar yang benar. Kita tidak dipanggil untuk jadi semangat tanpa kedalaman. Karena semua yang kelihatan kuat di luar, kalau akarnya tidak kuat, kena badai, tumbang. Tapi kita dipanggil untuk apa? Tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertambah teguh dalam iman. Dan saudara akan hidup dalam kelimpahan ucapan syukur. Mari lihat yang terakhir, kita lihat refleksinya. Bapak Ibu, sebelah sini. Ini jadi pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Jika semua aktivitas rohani saya dihentikan. Gak bisa lagi ke gereja, gak ada persekutuan, gak ada dekom, gak ada pemuritan. Apakah relasi hubungan saya dengan Kristus masih akan tetap hidup? Ketika pandemi, gak bisa ibadah, gak bisa kumpul. Apakah saat teduh saudara masih tetap terbangun? Ketika gak ada orang lihat, ketika keadaan tidak memungkinkan, apakah saudara tetap terhubung dengan Kristus? Kapan terakhir kali saya sungguh-sungguh menikmati kehadiran Kristus tanpa agenda apapun? Banyak orang kemudian datang ibadah karena agenda. Agendanya apa? Loh, saya orang Kristen, jadi saya harus ke gereja. Agendanya apa? Kan hari Minggu. Kita datang karena kita mengasihi Tuhan, karena kita butuh Tuhan. Kapan terakhir kali saudara menikmati kehadiran Kristus? Menyembah Dia dalam keheningan. Cuma kita dengan Yesus. Tadi malam saya tuh kan lagi bikin PowerPoint ini Bapak Ibu. Saya tuh putar YouTube refleksi. Ya, refleksi otak. Saya suka gitu. Nah, terus dia berjalan, tiba-tiba kan dia putar lagi kan. Pindah ke channel yang lain gitu. Dan saya enggak tahu itu apa gitu. Karena kan di tampilan layar saya adalah PowerPoint. Tiba-tiba lagu itu membawa saya kemudian merasakan kehadiran Tuhan. Terus saya diem. Terus saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai menikmati Tuhan. Ya, merasakan kehadirannya. Minta pengurapannya Tuhan. Semua persiapan sia-sia kalau Tuhan tidak urapi.
Semua kata-kata hanya kata-kata yang kosong di udara ini kalau Tuhan tidak urapi. Tiba-tiba menikmati Tuhan saja. Nggak ada agenda, nggak ada rencana, nggak ada persiapan untuk memang mau menyembah Tuhan. Saya pikir nanti bangun pagi-pagi baru cari Tuhan gitu. Bapak Ibu, kapan terakhir kali kau merasakan kehadirannya? Dari mana saya sebenarnya mengambil kekuatan hari-hari ini? Dari Kristus atau dari keadaan? Karena kita mampu, karena kita kuat, kita punya. Atau memang kekuatan kita itu datang dari Tuhan? Atau dari support yang lain? Dalam tekanan, saya cenderung mendekat atau menjauh dari Tuhan. Jika iman saya diuji hari ini, apakah saya akan tetap tinggal di dalam Kristus? Kalau ujian datang, ujian keuangan, ujian kesehatan, ujian hubungan, ujian keluarga, ujian bisnis, ujian apapun kalau itu datang dalam hidupmu, apakah engkau akan tetap berpegang teguh pada kebenaran? Gak apa-apa orang bilang kita fanatik. Kalau fanatiknya benar, Tuhan senang. Tokoh-tokoh Alkitab itu semuanya fanatik Bapak Ibu. Ya, fanatik sama Yesus Kristus. Sampai mereka berani kasih nyawa juga sama Yesus Kristus. Itu karena mereka fanatik. Kenapa? Karena mereka bertumbuh ke dalam. Kedalaman mereka dengan hubungan dengan Tuhan itu membuat mereka kuat hadapi semua badai, semua tantangan, aniaya, kekurangan, kemiskinan itu tidak menggeser keyakinan iman mereka kepada Yesus Kristus. Kedalaman pengenalan mereka akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan dengan baik, saya percaya tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan langkahmu untuk mencari, menyembah dan melayani Tuhan. Tidak ada. Kemiskinankah? Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kita? Kemiskinankah? Aniayakah? Kesusahankah? Penderitaankah? Tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Makin kita dekat, makin kita kenal, makin dalam terhubungan kita dengan Tuhan. Saudara akan kuat di dalam keluarga, kuat di dalam hubungan, kerjaan, keuangan, kesehatan. Kalau hari-hari ini, kalau saat ini Tuhan sedang bicara kepada kita untuk sesuatu yang harus kita ubah. Ternyata kita masih kompromi. Karena ternyata kita masuk dalam budaya pemakluman. Ternyata kita ini masih gampang kompromi beradaptasi dengan budaya dunia. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu, bertobat. Bertobat. Karena waktu kebenaran ini datang, tujuannya satu. Pewahyuan itu selalu mendesak kita pada pertobatan. Karena Tuhan suka dengan pertobatan. Hasilkanlah buah pertobatan. Karena kita nggak tahu kapan nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita nggak tahu soal waktu Bapak Ibu, soal usia itu kita nggak tahu. Tapi kalau hari ini kebenaran datang, responi itu. Apa yang selama ini kita masih kompromikan. Yuk, tegaslah. Dosa adalah dosa. Yang tidak sesuai firman Tuhan, potong itu. Tinggalkan, buang, percayalah. Ada anugerah yang menopang saudara untuk melewati semuanya itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Yuk bangkit berdiri sama-sama.